Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, firman-Mu yang menghidupkan kami. Dan saat ini mampukan kami untuk mengerti, ya Allah Roh Kudus, apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami pelajari, renungkan di hari ini. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pernahkah Anda mendengar lagu ini? Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ya, memang lagu ini dinyanyikan anak-anak. Uang yang dimiliki oleh anak-anak mungkin hadiah dari opa-oma, atau uang yang diberikan oleh orang tuanya untuk dimasukkan ke kantong atau kotak persembahan. Memang hanya itulah uang yang dimiliki si anak. Namun pertanyaannya, apakah anak itu memiliki lebih daripada yang dia berikan? Jawabannya ya. Karena ia adalah anak, pasti ada orang tua atau wali di atasnya. Jika ada wali, maka wali itu menyediakan kebutuhan anak. Jika ada orang tua, maka orang tua menyediakan kebutuhan si anak. Termasuk harta orang tuanya adalah miliknya juga. Jika orang tuanya memiliki motor, maka kendaraan tersebut juga milik anak itu. Ia bisa kapan saja naik di atas motor orang tuanya. Demikian juga jika orang tua si anak memiliki rumah. Karena ia adalah anak, maka rumah atas nama orang tuanya adalah juga miliknya. Atau rumah sederhana yang disewa orang tuanya. Apakah sebagaimana orang tuanya punya hak pakai atau tinggal, maka selama masih dalam periode sewa oleh orang tuanya, si anak berhak pakai dan tinggal di dalamnya. Apakah si anak tidak berhak? Berhak. Seperti orang tuanya. Nah, jika ditanya, "Nak, di mana rumahmu?" Walaupun itu rumah sewa, ia akan katakan, "Di sana, di rumah di mana papa mama sewa, di mana papa mama tinggal, disitulah rumah saya." Jadi sebenarnya, walaupun si anak itu memiliki lebih dari uang yang ia persembahkan. Jadi, saya ulangi lagi lagu tersebut. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Nah, ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Dan tadi sudah kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Menurut Anda, apakah kutipan lirik lagu tersebut sama dengan tulisan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4? Atau apakah dengan demikian, dengan lirik lagu tersebut tidak apa-apa jika memberikan sedikit sekali sebagai persembahan?
Nah, sebelum menjawab ya atau tidak, mari kita pelajari firman Tuhan tersebut. Perhatikan di dalam Lukas pasal 21 ayat 1. Lokasi tersebut ada di dalam bait Allah di kota Yerusalem. Suasananya Tuhan sedang mengajar. Siapa yang diajar oleh Tuhan? Para murid. Apa yang diajarkan oleh Tuhan? Di dalam Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47, itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ini yang diajarkan Tuhan. Di mana diajarkannya? Di dalam bait Allah. Jadi masih dalam suasana kelas, Tuhan dengan materi pengajaran Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47, ia mengangkat mukanya dan melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Perhatikan kata peti persembahan. Dalam bahasa asli dan bukti sejarah yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang kita pegang saat ini, peti persembahan sebenarnya adalah ruang perbendaharaan. Ruang persembahan. Orang Yahudi atau orang non-Yahudi yang beragama Yahudi datang silih berganti memasukkan uang ataupun harta mereka ke ruang persembahan tersebut. Masih menurut bukti sejarah. Yang dimaksudkan peti persembahan itu adalah ruang persembahan. Yang dimasukkan ke ruang persembahan itu bukan hanya uang berupa koin, tetapi juga barang berupa emas, perak, kuningan, atau barang-barang yang dinilai berharga oleh pemiliknya seperti pakaian. Ya, mereka bisa bawa ke sana, bisa persembahkan ke sana. Jika di masa sekarang, mungkin diisi dengan sepeda motor, mobil, sepeda Brompton yang nilainya mahal, atau barang-barang mahal dimasukkan ke ruang persembahan itu. Jadi ruang persembahan atau ruang perbendaharaan itu tidak kecil. Tidak seperti kotak persembahan, tapi itu ruangan. Jadi yang di hadapan Yesus Kristus pada peristiwa Lukas pasal 21 ayat 1 adalah ruang perbendaharaan atau ruang persembahan. Bukan peti persembahan yang kecil seperti yang kita pikirkan. Peti persembahan kecil. Nah, bagaimana orang-orang memasukkan uang atau barang yang dipersembahkan? Masih menurut catatan sejarah, caranya uang dimasukkan melalui lubang di tembok. Lubang di tembok ruang persembahan itu. Atau jika barangnya besar, mau dimasukkan itu besar, lewat pintu ruang perbendaharaan atau ruang persembahan. Orang yang duduk berseberangan dengan ruang persembahan tersebut dapat melihat timbunan barang yang ada di ruang itu. Dan juga bisa mengetahui besar kecilnya persembahan yang diberikan. Jadi jangan berpikir dulu bahwa Tuhan dengan kuasa supranaturalnya dapat mengetahui berapa uang yang diberikan oleh orang yang memberikan persembahan ke ruang persembahan tersebut. Jangan pikirkan dulu, wah ini karena kuasa supranaturalnya Tuhan. Tuhan bisa tahu 2 peser yang akan diberikan oleh si ibu janda atau orang-orang kaya. Bukan, jangan pikir ke sana dulu. Mari bayangkan sekali lagi. Tuhan sedang mengajar dan ia bersama para murid di seberang ruang persembahan. Ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan ya. Di dalam Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47 itu yang sedang diajarkan oleh Tuhan. Lalu perhatikan di ayat 2. Di ayat 2 di dalam Lukas pasal 21 ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lihat di sana.
Dituliskan, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi bisa dilihat. Nah, muncul pertanyaan. Dari mana Tuhan dan para murid tahu bahwa pribadi itu ibu janda miskin? Pasti ada perempuan lain yang memasukkan, ada ibu-ibu lain yang memasukkan. Tetapi dari mana Tuhan dan para murid tahu bahwa ini ibu janda miskin? Sekali lagi, jangan langsung berpikir ini kuasa supranaturalnya Tuhan nih, sehingga bisa tahu ini ibu janda miskin. Jangan berpikir ke sana dulu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Apakah juga mereka kenal janda itu? Bersalaman, apa kabar ibu, siapa namanya ibu, statusnya apa, janda ya? Bukan juga seperti itu. Nah, jemaat Tuhan Yesus, ada ciri-ciri ibu janda di masa itu. Apa ciri-cirinya? Nah, jemaat Tuhan Yesus bisa melihat di dalam Kejadian pasal 38 ayatnya yang ke-14. Di dalam Kejadian 38 ayatnya yang ke-14. Saya akan baca untuk kita semua. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim, yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar dan tidak diberikannya juga kepada Shela, dia tidak diberikan juga kepada Shela itu untuk menjadi istrinya. Ayat yang 19, pasal yang sama. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya lah telengkungnya dan dikenakanlah pula pakaian kejandaannya. Jadi, orang pada masa itu dapat mengetahui bahwa ibu itu adalah janda dengan pakaian kejandaannya. Saya terus terang tidak bisa menerangkan seperti apa pakaian kejandaan di dalam khotbah ini, tetapi Yesus Kristus dan murid-muridnya dan banyak orang di masa itu tahu pakaian kejandaan itu seperti apa. Itu ciri-cirinya. Nah, dengan memakai pakaian kejandaan, seorang perempuan yang menggunakannya hendak menyatakan kepada yang melihat dia bahwa ia sedang menunggu untuk ditebus karena suami dan anak laki-lakinya sudah meninggal. Di saat menunggu waktu untuk ditebus inilah seorang perempuan janda kehilangan segalanya, sekali lagi segalanya. Termasuk properti suaminya, anaknya laki-laki, segalanya. Nol. Gak ada. Masih ingat Naomi dan Ruth, jemaat Tuhan? Mereka kembali ke Bethlehem sebagai perempuan yang tidak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Salah satu cara bertahan hidup yaitu dari belas kasih orang kaya yang memanen ladang. Mereka dalam hal ini di dalam cerita Ruth sedang menunggu untuk ditebus agar mereka dapat memiliki kembali apa yang milik suami atas nama suami atau nama laki-laki yang menikah dengan mereka. Nah, kembali ke status janda pada umumnya pada waktu itu. Termasuk ibu janda miskin di dalam Lukas pasal 21 ayat 2 itu. Sebagai perempuan yang tidak punya apa-apa, ia hidup untuk keseharian. Dan ingat juga, perempuan pada waktu itu memiliki status sosial di bawah laki-laki. Ia tinggal di tempat keluarga besar dan hidup untuk kelangsungan hidupnya hari lepas hari. Hidupnya hanya untuk menunggu hari besok ada makan atau tidak. Nah, janda akan hidup di bawah belas kasih keluarganya atau belas kasih orang kaya lewat panen. Sisa panen dipungut dan itu bisa dikumpul untuk menunggu panen orang kaya berikutnya. Dikumpul lagi, dari situ dia makan. Nah, bagi perempuan Yahudi di masa itu, menjadi janda merupakan tragedi besar. Tidak ada satupun perempuan di masa itu mau menjadi janda. Mari kita lanjutkan. Perhatikan tabib Lukas dengan ilham Allah Roh Kudus menulis jumlah uang yang dimasukkan ibu janda itu, yaitu 2 peser. Sekali lagi, jangan dulu berpikir, oh ini karena Tuhan Yesus berkuasa dengan supranaturalnya dapat melihat nilainya 2 peser. Jangan berpikir ke situ dulu. Ini karena jelas Alkitab menulis, ia lihat, dan uang yang dimasukkan juga bisa terlihat.
Di zaman itu, peser disebut dengan lepton. 2 peser sama dengan 2 lepta. Valuta mata uang Romawi di masa itu disebut kuadran. Upah harian seorang buruh atau pekerja kasar untuk sehari yaitu 1 dinar. 1 dinar sama dengan 64 kuadran. Lepton merupakan mata uang yang terkecil. 1 kuadran bisa jadi terdiri dari 100 lepton. Yang diberikan oleh ibu janda adalah 2 lepton. 2 lepton tersebut bahkan tidak cukup untuk makan sehari. Seperti di dunia modern, saya ambil contoh, dolar Amerika, valuta Amerika Serikat itu dolar. Dan mata uang yang terkecil disebut penny. Untuk menjadi 1 dolar dibutuhkan 100 penny. Bayangkan, jika penny itu di masa zaman Tuhan dan para murid, itu lepta, berarti 2 penny. Sangat kecil. Dan 2 peser tersebut dimasukkan olehnya ke ruang perbendaharaan yang berisi berbagai dinar, emas, perak, dan barang berharga. Melihat latar belakang sejarah seorang janda, maka sangat masuk akal jika ibu janda ini memberikan 2 peser, karena itulah yang ia miliki. Ibu janda ini tidak punya apa-apa. 2 peser tersebut merupakan seluruh nafkahnya. Kembali ke lagu anak-anak sekolah minggu. Apakah anak-anak yang ada di gereja kita hidupnya seperti janda di Lukas pasal 21 ayat 2 tersebut yang tidak punya apa-apa? Jelas anak-anak di gereja kita punya orang tua. Dan orang tua mereka status ekonominya tidak seperti janda tersebut. Bahkan lebih baik menjadi anak-anak daripada janda di masa perjanjian lama. Dan bahkan hari ini juga. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan yang tadi di atas. Apakah tidak apa-apa atau tidak masalah jika kita yang dewasa ini, yang mengaku orang Kristen ini, menyanyi, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Apakah ada masalah dengan lagu itu? Atau nggak apa-apa lah, kasih sedikit sekali lah. Kan seperti yang cerita janda di dalam Lukas pasal 21 ayat 1-4. Jawabannya masalah. Ada masalah. Karena sangat jelas, kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini tidak ada yang seperti ibu janda di masa perjanjian lama atau di masa Tuhan Yesus melayani. Nggak ada lagi status seperti ibu janda yang demikian. Yang ada orang yang menganggap dirinya miskin. Tetapi ibu janda tersebut benar-benar tidak punya apa-apa. Sistem di masa itu menjadikan para ibu janda miskin. Dan sistem itu tidak ada lagi di negara kita. Perhatikan lanjutan di dalam Lukas pasal 21 ayat 3. Saya akan bacakan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Perhatikan ayat 3. Tuhan katakan bahwa 2 peser lebih banyak daripada persembahan semua orang itu atau orang kaya itu. Apakah Tuhan tidak tahu matematika? Atau ilmu hitung? Di tahun 2015, penyelam amatir di Israel menemukan 2.000 koin emas di wilayah Israel, di wilayah laut. Menurut Anda, 1 koin itu jika dirupiahkan berapa harganya? Ya, marilah kita kira-kira. 1 koin itu kira-kira 10 gram. 1 gram emas saat ini harganya sekitar 876.000, itu yang saya cek. Maka jika 10 gram bernilai 8.762.000 sekian. Lalu jumlah itu dikalikan 2.000. Nah, kita akan tahu jumlahnya, banyak. Dan yang ada di ruang persembahan, kalau kita kembali ke dalam peristiwa Lukas pasal 21 ayat 1-4 itu,
Yang ada di ruang persembahan pasti lebih dari 2000 koin emas. Jadi ditambah dengan koin emas di sana yang lebih dari 2000, ditambah dengan barang-barang berharga, jadi kira-kira miliaran rupiah. Nah, saya mau tanya, apakah 2 sen rupiah lebih banyak daripada miliaran rupiah? Sekali lagi, apakah Tuhan Yesus salah hitung? Atau tidak tahu hitung-hitungan? Jelas Tuhan Yesus tahu hitung-hitungan. Bagi Tuhan, semua harta yang ada di ruang perbendaharaan itu bernilai kurang dari 2 peser. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Tuhan sedang memberikan pesan yang sangat mendalam melalui perkataannya mengenai nilai 2 peser lebih banyak dari semua harta benda yang berharga di ruang persembahan itu. Perhatikan jemaat Tuhan di dalam ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mengapa Yesus Kristus yang adalah Tuhannya bait Allah atau Tuhan atas bait Allah menilai segala barang dan uang di ruang perbendaharaan bait Allah itu yang begitu diagung-agungkan orang Yahudi sama sekali tidak bernilai? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi ibu janda tersebut memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Perhatikan kata kelimpahannya dan kekurangannya. Menurut Anda, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan, mana yang lebih banyak? Memberi dari kelimpahannya atau memberi dari kekurangannya? Misalkan seseorang mempunyai kebutuhan hidup 600.000 dan memiliki pendapatan 600.000. Berarti kelimpahannya 100.000. Dan ia serahkan 100.000 untuk dipersembahkan karena 500.000 adalah kebutuhan hidupnya. Dan ada seorang yang mempunyai 2.000 rupiah. Dan untuk makan saja tidak cukup. Dan ia berikan 2.000 untuk persembahan. Mana yang lebih banyak sebenarnya? Kembali kepada ibu janda. Apakah karena ia memberikan 2 peser, ia tidak hidup dalam kesusahan? Ia sudah hidup susah sebelum memberi 2 peser. Namun di dalam kekurangannya, Allah memelihara hidupnya. Perhatikan contoh tadi yang mendapatkan pendapatan 600.000, kebutuhan hidup 500.000. Dan memberikan persembahan 100.000. Uang yang dipersembahkannya bukan uang yang ia perlukan untuk hidup. Tetapi janda ini memberikan uang yang dia butuhkan untuk hidupnya. Tuhan sedang memperhadapkan para muridnya dengan perkataan ini. Di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Saya akan baca untuk kita semua. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Tuhan memperhadapkan firman tersebut kepada orang Israel, kepada murid-muridnya, dan kepada kita yang mengaku percaya kepadanya hari ini. Siapakah Tuhan atas bait Allah? Siapakah pemilik sesungguhnya bait Allah? Siapakah Yesus Kristus seperti yang dikatakannya di dalam Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46 berhubungan dengan bait Allah? Jawabannya, Yesus Kristus adalah Tuhannya bait Allah. Yesus Kristus adalah pemilik bait Allah. Ia adalah Allah di atas bait Allah. Dan lihatlah bagaimana mereka memperlakukan bait Allah di masa itu. Dan lihatlah bagaimana memperlakukan Tuhan yang datang, yang hadir di tengah-tengah mereka. Persembahan yang diberikan
oleh orang yang mengaku percaya kepada Allah sangat erat berkaitan dengan bagaimana ia mengenal Allah dan memperlakukan Allah. Atau jika kita tarik itu kepada diri kita, persembahan yang kita berikan kepada Allah sangat erat berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Allah dan memperlakukan Allah. Perhatikan baik-baik mengenai persembahan. Tuhan sedang menegaskan konsep persembahan di dalam perjanjian baru yang dibaharui dengan darahnya. Persembahan adalah seluruh nafkah. Apakah tidak salah seluruh nafkah untuk dipersembahkan? Apa nggak salah dengar itu Tuhan? Itu konsep bagaimana? Kalau mempersembahkan seluruh nafkahku, bagaimana aku bisa hidup? Tetapi inilah konsep persembahan. Konsep persembahan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seluruh hidup Anda, hidup saya. Perhatikan di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua yang berbunyi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus, konsep memberikan seluruhnya, bahkan banyak. Perhatikan Sakeus di dalam Lukas pasal 19 ayat 8. Ia memberikan hampir seluruh hartanya. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat 8, apa yang dikatakan oleh Sakeus. Lukas 19 ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu sebenarnya ia ingin berikan seluruhnya bahkan. Lihat juga pemimpin muda yang kaya yang mau ikut Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perumpamaan dinar di dalam Lukas 20 ayat 25 juga berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang milik kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang milik Allah. Dan ibu janda ini di dalam pembahasan kita hari ini, semuanya bersifat seluruhnya. Seluruhnya dipersembahkan kepada Allah. Jika hidup ini dipersembahkan seluruhnya kepada Allah, berarti seluruh harta bagi Allah, seluruh kemampuan bagi Allah, seluruh kepintaran bagi Tuhan, seluruh waktu bagi Tuhan, seluruh energi bagi Allah, seluruh ide yang terbaik apapun itu bagi Allah dan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Nah, namun tidak semua mengiyakan. Masih begitu banyak orang bahkan yang mengaku Kristen tetapi takut hidup kekurangan, takut kurang jika memberi kepada Allah. Takut hidup kekurangan sebenarnya adalah produk pikiran meragukan pemeliharaan Allah. Dan itu berhubungan dengan iman percaya. Jika saya berikan seluruhnya kepada Allah, lalu bagaimana saya hidup? Saya akan kekurangan Tuhan. Tapi coba pikirkan baik-baik. Nafas hidup ini dari mana? Jelas jawabannya bukan dari diri kita sendiri. Dari Allah nafas hidup ini. Dan bagi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, hidup baru ini siapa yang berikan? Keselamatan dari hukum kekal, terbebas dari neraka jahanam, siapa yang karuniakan? Diri sendiri? Bukan. Jawabannya Allah dan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus.
Jadi jika Allah menghendaki seluruh hidup yang dikerjakan olehnya menjadi baru, yaitu hidup kita saat ini, bagi dia, apakah Allah salah? Tidak salah. Ia berhak untuk menerima itu semua. Jika seorang janda miskin Allah pelihara, yang memberikan 2 peser atau seluruh nafkahnya dan masih hidup, bagaimana dengan kita? Kita tidak akan kekurangan dengan memberikan seluruh hidup ini kepada Allah. Malah hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah saat seluruh harta yang darinya tidak menguasai hati kita dan kita tahu masa depan kita dipelihara oleh Allah. Namun lihatlah, tidak semua Allah minta untuk diserahkan kepadanya. Minimal 10 bagian. 10%. Kebangetan jika diminta 10% saja keberatan diberikan kepada Allah. Lalu jika kita memberikan persepuluhan, kita berikan kepada siapa? Atau setidaknya kemana persembahan perpuluhan kita bawa atau serahkan? Kemana dibawanya? Ke bait Allah. Oke, bait Allah yang di Yerusalem kah? Jelas tidak, bukan ke sana. Lalu kemana? Perhatikan perkataan Tuhan mengenai bait Allah di dalam perjanjian baru. Lihatlah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Dan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 2. Jawabannya, ke gereja diberikannya. Dan gereja yang adalah persekutuan orang percaya yang disebut bait Allah itu, bersama-sama menggunakan untuk membantu sesama orang percaya yang membutuhkan dananya. Bersama-sama menolong pelayan Injil sepenuh waktu dan keluarganya, apakah itu pelayan lokal di gereja lokal atau penginjil, utusan gereja. Yang dimana seluruhnya dalam rangka misi menyebarkan Injil Kristus Yesus dan supaya pengajaran firman Allah tersebar ke sebanyak mungkin jiwa, ke sebanyak mungkin tempat. Menggunakan dana tersebut untuk bisa sama-sama menyelenggarakan persekutuan bersama. Apakah sewa tempat, apakah membeli tempat permanen untuk bertemu. Gereja juga menggunakan persembahan itu dengan satu inti poin yang utama. Menggunakan persembahan untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini. Injil Kristus disampaikan. Injil Kristus yang masuk ke dalam hidup manusia, yang memimpin orang itu bertindak menolong sesama. Lalu muncul pertanyaan, apakah salah jika membantu sesama secara langsung tanpa memberikannya ke gereja dulu? Jawabannya tidak salah, jemaat Tuhan. Silakan. Jika ada yang datang dan berkata, Bapak boleh saya meminta sesuatu, Ibu bisa minta sesuatu, Kakak bisa minta sesuatu, silakan berikan, jemaat Tuhan. Jika Allah menggerakkan hati Anda untuk memberikan, silakan. Tanpa harus melalui memberikan ke gereja dan gereja memberikan kepada dia. Nggak perlu, tidak usah, tidak salah itu. Tidak salah memberikan sesama, silakan. Namun ingatlah jemaat Tuhan, perpuluhan itu harus dibawa ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Silakan berikan kepada sesama di luar perpuluhan. Perpuluhan itu bawalah ke rumah Tuhan. Tapi mungkin ada yang bertanya, nanti persembahannya diselewengkan oleh gereja. Ya, disinilah sebagai jemaat kita peduli kemana dana itu digunakan. Sebagai gereja baptis kita melakukan musyawarah umum gereja. Kita duduk bersama-sama, kita bicara sama-sama kemana dana itu akan digunakan. Dan ingat baik-baik, tanpa kasih kepada Allah, maka itu pun akan mempengaruhi kita sebagai gereja bagaimana menggunakan dana persembahan yang Allah berikan melalui jemaat. Perhatikan si ibu janda miskin. Apakah para imam tidak tahu jika ia dalam kesulitan? Jawabannya mereka tahu. Karena dia memakai pakaian kejandaan. Lalu apakah mereka membantunya seperti dikatakan Tuhan di dalam perjanjian lama? Tidak. Mereka tutup mata. Mereka tidak mengasihi Allah. Maka mereka pun tidak akan mengasihi sesama mereka. Lalu
Siapa dan kemana uang dan harta benda sebanyak itu yang tertimbun di ruang persembahan? Mereka gunakan untuk diri mereka sendiri, untuk mendukung orang-orang muda seperti Saulus yang dibutakan mata hatinya dengan ajaran mereka, untuk pemerintahan Herodes yang korup, untuk upeti kepada kekaisaran Romawi. Dan perhatikan sekali lagi, apa yang diajarkan Tuhan di dalam Lukas pasal 20 ayat 46-47. Hukuman berat menanti mereka. Hukuman berat dari Allah menanti mereka. Rumah Tuhan atau bait Allah, mereka rubah menjadi sarang penyamun, sarang kejahatan. Hukuman berat dari Allah menantikan mereka para pelaku kejahatan, termasuk yang tidak bertanggung jawab menggunakan apa yang dipersembahkan ke rumah Tuhan. Saat kita memberikan persembahan ke rumah Tuhan, ingatlah baik-baik, Allah adalah hakim bagaimana para setiap pribadi di gereja menggunakan dana itu. Perhatikan alasan kedua mengapa Tuhan berkata 2 peser lebih banyak dari semua harta benda yang dipersembahkan. Perhatikan jemaat Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 5-6. Di dalam ayatnya yang kelima, saya akan bacakan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus. Menurut sejarawan Yahudi, batu bait Allah panjangnya 25 elo, lebarnya 12 elo, tingginya 8 elo. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu elo? Nah, elo itu jika dibawa ke satuan ukur masa modern ini, 1 elo itu 6,88 meter. 1 elo 6,88 meter. Saya sempat menghitung. Jika dimeterkan panjang satu batu 172 meter. Bayangkan saja, panjangnya 172 meter. Lebar 82 meter. Tinggi 55 meter. Bayangkan betapa besarnya batu penyusun bait Allah di masa itu. Besar sekali. Makanya di dalam Lukas pasal 21 ayat 5 kita melihat batu yang indah-indah. Mereka lihat di batunya, besar sekali. Batu itu juga dilapisi pualam. Ada juga yang dilapisi emas. Dan bayangkan jika terkena sinar matahari, batu-batu itu akan berkilau-kilauan. Wah, berkilau sekali. Bayangkan kemegahan susunan batu-batu bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes. Selain batu-batu, kemegahan bait Allah dipercantik dengan barang hasil rampasan perang berupa emas dan perak yang digantung. Sungguh megah bait Allah di masa itu. Lalu, apakah alasan para murid memberitahukan itu kepada Yesus, guru mereka? Apakah Tuhan tidak tahu? Jelas, ia tahu. Namun sebenarnya para murid memiliki agenda terselubung dengan perkataan kemegahan bait Allah. Tahukah Anda agenda mereka? Bagi orang Yahudi masa itu, mereka percaya walaupun Yerusalem hancur, Allah tetap akan menjaga bait Allah. Jadi mereka percaya, meyakini Yerusalem boleh hancur, kota Yerusalem bisa hancur, tapi bait Allah nggak mungkin hancur. Karena di bait Allah itulah Mesias akan datang. Sehingga inilah agenda para murid. Mereka tahu bahwa Yesus guru mereka adalah Mesias. Dan sang Mesias akan memerintah di bait Allah. Jadi mereka melihat bahwa antara guru mereka dan para pemimpin agama Yahudi telah terjadi perbedaan yang sangat sengit. Maka para murid ingin mendinginkan suasana dengan cara, guru, lihatlah. Batu-batu megah bait Allah itu. Suatu saat kita akan memerintah di sini loh guru. Jadi sudahlah, nggak usah tegang-tegang sekali seperti itu. Tenang ya guru. Bahkan sampai Tuhan Yesus mati dan naik dan bangkit dari kematian dan akan naik ke sorga. Mereka masih punya agenda itu, jemaat Tuhan.
Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu agenda mereka. Tuhan sudah bangkit nih. Ayo sekarang rebut bait Allah. Kita mau merintah di bait Allah. Itu mereka punya agenda. Namun lihatlah jawaban Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6. Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Wah, ini mendengar itu murid-murid kaget. Para teolog berkata, saat Tuhan berkata itu, Tuhan mengatakannya di kompleks bait Allah. Jadi, murid-murid diam. Mereka tidak membicarakan itu sampai mereka ada di Bukit Zaitun. Dan kita lihat itu di ayat yang ke-7. Mengapa murid kaget? Mengapa mereka diam saat di bait Allah tidak bicara tentang keruntuhan bait Allah? Karena perkataan guru mereka, Yesus Kristus tersebut berdampak konsekuensi besar. Anda bayangkan sajalah. Dalam pikiran, ambil salah satu agama yang Anda dan saya tahu saat ini. Ada tempat suci mereka. Lalu bayangkan, berkata bahwa tempat suci mereka itu hancur, runtuh. Jangan katakan di tempat itu. Katakan di tempat lain. Murid-murid ingin berkata seperti itu. Guru, jangan ngomong itu di bait Allah. Konsekuensinya besar sekali. Makanya mereka baru melanjutkan itu di ayat 7. Di ayat 7 itu menurut para teolog itu saat mereka sudah tersendiri di Bukit Zaitun. Mengapa? Karena konsekuensinya besar. Bisa dikatakan penistaan agama itu. Karena bait Allah pada saat itu merupakan segalanya bagi agama Yahudi. Saat itu bahkan sampai saat ini. Lihatlah. Tuhan menubuatkan keruntuhan bait Allah. Berarti cita-cita berdirinya negara Israel dengan Mesias rajanya batal. Apakah nubuat keruntuhan bait Allah itu sungguh terjadi? Jemaat Tuhan, jawabannya adalah ya. Betul, terjadi jawabannya. Ya, Titus, jenderal Romawi menghancurkan bait Allah. Di bulan April sampai Agustus tahun 70 Masehi, 4 bulan. Menghancurkan bait Allah yang megah itu. Bayangkan, gak butuh tidak cukup 1 hari, 1 minggu. 4 bulan untuk menghancurkan. Para murid saksi dari keruntuhan bait Allah yang dinubuatkan Yesus Kristus. Lalu mengapa bait Allah itu diruntuhkan? Mengapa bait Allah itu hancur? Ingatlah jemaat Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 2. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ingatlah apakah itu bait Allah. Yaitu roh Allah diam di dalamnya seperti terjadi di tabernakel dan di bait Allah di masa Salomo. Semua nubuat Tuhan Yesus mengenai bait Allah terjadi. Ia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang merupakan nubuatan penggenapan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21, yaitu bait Allah yang dibangun oleh Allah sendiri. Dan Jenderal Titus benar-benar datang menghancurkan bait Allah di tahun 70 Masehi seperti yang dikatakan Tuhan.
Dan sebelum itu terjadi, di hari Pentakosta orang Yahudi, turunnya Roh Kudus ke atas para murid yang menyatakan Roh Kudus yang dijanjikan Kristus tinggal di dalam hidup murid-murid atau pengikut Tuhan. Seluruh nubuatan mengenai janji Allah yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sungguh terjadi. Pertama, bait Allah yang kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 2 ayat 21. Anak-anak Allah adalah bait Allah di dunia ini. Gereja yang adalah persekutuan anak-anak Allah. Di tahun 70 Masehi, bait Allah fisik di Yerusalem dihancurkan dan tidak pernah dibangun kembali sampai saat ini. Yang saat ini ada hanya tembok luar kompleks bait Allah, tembok ratapan namanya. Jadi memang tidak dibutuhkan lagi bait Allah fisik seperti di Yerusalem. Dan kita orang percaya jangan terseret-seret masalah bait Allah di Yerusalem dengan masalah Israel Hamas saat ini. Jangan terseret-seret. Pemerintahan Mesias tidak seperti yang dipikirkan dan diyakini orang Yahudi, bahwa Mesias akan memerintah di bait Allah di Yerusalem. Tetapi ini yang dikatakan oleh firman Allah. Ia akan memerintah di hidup orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus Yesus. Kerajaan Allah memerintah di setiap hati anak-anak Allah, yaitu Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pemerintahannya kekal. Demikian juga keselamatannya kekal. Ia tinggal di dalam Anda dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus sampai selamanya. Dan suatu nanti, hari nanti kita akan melihat kerajaan Allah. Bertemu dengan Yesus Kristus muka dengan muka. Yang dinyatakan kepada semua umat Allah di masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita akan berkumpul memandang Allah muka dengan muka. Oleh sebab itu, inilah kemegahan kita. Yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di hidup kita. Allah yang memerintah hidup kita. Kemegahan kita adalah Kristus Yesus yang adalah Raja kita yang memerintah dalam hati kita. Manusia baru yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Kemegahan yang ia nyatakan dengan kemenangan atas dosa, maut, dan kematian, dan neraka. Dan itulah yang kita megahkan. Karena kemegahan kita adalah Kristus, maka seluruh hidup ini hanya bagi Dia. Oleh sebab itu, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita kerjakan saat ini, semuanya bagi Allah. Apakah Anda sebagai pekerja? Apakah Anda ibu rumah tangga? Apakah Anda siswa? Apakah Anda mahasiswa? Siapapun Anda dan saya, yang kita kerjakan saat ini semua bagi Allah. Dan hasilnya seluruhnya, hidup ini dan hasilnya seluruh dipersembahkan bagi Allah. Hidup ini adalah persembahan bagi Allah yang adalah satu-satunya kemegahan kita. Tidak ada yang kita bawa setelah kematian tubuh. Memang kita akui, kita hidup di dalam dunia yang rusak akibat dosa dan penuh penderitaan, apalagi di masa pandemi ini. Kita akui bahwa di saat penderitaan datang, kita mulai memandang bahwa kemegahan dunia ini adalah sarana untuk keluar dari penderitaan. Saat begitu banyak tuntutan kehidupan, kita mulai bersandar pada uang. Kita bisa saja mulai meragukan pemeliharaan Allah. Namun, saudara-saudariku, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang hidup memelihara kita, bahkan di dalam kekurangan kita. Jangan bersandar kepada uang. Jangan bersandar kepada uang. Deposito, harta, properti. Jangan. Bersandarlah kepada Allah. Ada kalanya di dalam kekurangan kita. Kita melihat begitu nyata tangan Bapa surgawi. Tangan Bapa yang sertai kita kekal, ada, nyata. Sedangkan uang, harta tidak kekal. Dan lihatlah, bait Allah seperti di dalam Lukas pasal 21, di mana sekarang? Di mana kekayaannya itu semua? Lenyap. Lihatlah nubuat Tuhan tentang bait Allah di Yerusalem, yang di dalamnya tersimpan harta benda yang bernilai. Di manakah saat ini? Lenyap. Namun ingatlah perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami seluruh penggenapan janji Tuhan Yesus. Di dalam masa penderitaan, di masa kelegaan. Barang siapa percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Saat kita di dalam pergumulan, dalam penderitaan, yakini firman Allah. Hidup di dalam doa. Lakukan tugas tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita dengan yang terbaik. Maka kita akan melihat betapa bermaknanya hidup ini. Bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih melihat uang itu kemegahan, masih silau dengan kemegahan dunia ini, saya mengundang, percayalah kepada Kristus Yesus. Ketahuilah hidup memandang Tuhan Yesus jauh lebih indah daripada memandang kemegahan dunia yang pasti lenyap. Jangan genggam erat-erat dunia ini yang pasti lenyap. Gunakan uang yang Allah berikan. Gunakan harta yang Allah berikan untuk melayani Dia. Untuk menyatakan kasih-Nya. Anda dan saya tidak dapat menggenggam dunia. Dan dalam bersamaan menggenggam Allah. Hanya menggenggam Allah sajalah bagi Anda yang percaya pada Kristus. Jadi jemaat Tuhan, bagi Anda yang percaya kepada Kristus, genggam sungguh-sungguh firman Allah. Bagi Anda yang saat ini masih berkata, gimana aku tidak hidup dengan uang? Aku cita-citanya uang, banyak uang. Jemaat, saudara-saudariku, tinggalkan prinsip demikian. Hidup nafas Anda dari Allah. Serahkan hidupmu kepada Allah. Anda tidak akan kekurangan. Anda akan hidup. Hanya satu yang selamatkan kita, yaitu Allah dan Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Pandanglah ke depan. Pandanglah ke dalam kekekalan. Masa depan kita berjalan di dalam kekekalan. Dan hanya Yesus Kristuslah kemegahan kekal kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Allah yang maha kuasa. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami. Menguatkan kami. Firman-Mu hidup kekal. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan jika di dalam masa-masa sulit ini kami mulai meragukan pemeliharaan-Mu. Kami mulai mencari jalan kami sendiri. Tuhan, biarlah kami datang ke dalam doa, datang ke dalam firman Allah. Dan memegang teguh janji-Mu, firman-Mu yang kekal itu. Terima kasih banyak Tuhan. Bagi yang belum percaya, kami berdoa, buka hati mereka, ya Allah Roh Kudus, untuk percaya kepadamu dan menaruh hidup mereka seluruhnya kepada Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.